Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Saya Anissa Nurul Zahra, mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1. Di sini saya akan membuka sesi presentasi dari hasil laporan wawancara berdasarkan narasumber yang telah kami wawancarai. Di sini ada 2 narasumber yang telah kami wawancarai. Yang pertama itu Merit Organizer dan yang kedua Sinar Elektrik. Untuk penjelasan dari beberapa bagian hasil wawancaranya akan dijelaskan oleh beberapa rekan kelompok saya. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang saya bakal ngejelasin profil dari narasumber yang pertama, yaitu profil dari pemilik usaha yang bernama Merit Organizer yang bergerak di bidang wedding organizer. Siapa sih pemiliknya? Pemiliknya itu ada Kagian Fatin Fauzia. Kagian ini lahir di Jawa Barat, tepatnya di daerah Kuningan pada tanggal 20 Oktober tahun 1993. Masih muda banget kan teman-teman? Nah, Kagian ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kagian itu hidup di keluarga yang sangat sederhana sekali. Dan gelar Kagian itu adalah Sarjana Desain Produk, lulusan dari Universitas Trisakti. Oh iya teman-teman, mau tahu gak sih kunci kesuksesan dari Kagian itu apa? Kunci kesuksesannya itu adalah moto hidupnya Kagian sendiri. Moto hidupnya itu bisa dibilang sangat mulia, karena moto hidupnya itu seperti ini: berbuat baiklah dan bermanfaat bagi sesama. Sudah bisa terbayangkan? Berbuat baik dan bermanfaat itu tuh semua bisa menjadi kunci kesuksesan, karena berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama itu memberikan keuntungan-keuntungan yang memang tidak secara langsung tapi di hari kemudian akan berbuahkan hasil. Seperti itu teman-teman, profil dari narasumber yang pertama. Di bidang wedding organizer yang didirikan pada tanggal 20 November 2014. Pada awalnya, pemilik hanya mencoba ketika ia melihat peluang yang cukup besar di bidang wedding organizer, dan ia pun terpikir untuk membuat sebuah usaha di bidang tersebut. Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, walaupun hanya memiliki modal yang cukup minim, pemilik usaha dapat merintis usahanya hingga bisa ke titik kesuksesannya itu sekarang. Sumber untuk modal awal. Dalam merintis usahanya, Kagian tidak mengeluarkan banyak uang untuk menjadikannya itu modal. Modal awal yang ia keluarkan hanya sebesar Rp35.000 untuk pembuatan kartu nama yang menjadi media promosi dari usahanya tersebut. Dan selanjutnya, setelah memiliki klien, ia mengeluarkan modal lagi untuk pembuatan seragam dan pin untuk ia dan karyawannya. Semua modal yang dikeluarkan itu murni dari uang pribadi dari Kagian itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari uang orang lain. Nama saya Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan dan pengembangan usaha pada perusahaan Merit Organizer. Dalam mengembangkan usahanya, Kak Dian Fatin tidak hanya mengandalkan skillnya saja dalam mengelola usahanya di bidang wedding organizer ini. Beliau juga melakukan promosi secara gencar. Pada awalnya, Kak Dian Fatin melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah beliau mendapatkan klien, usahanya semakin terpromosikan melalui mulut ke mulut, yaitu yang didasarkan pada
kepuasan para customernya itu sendiri. Selain melakukan promosi, Kak Gian Fatin juga membangun network bisnis untuk mengembangkan usahanya, yaitu dengan cara menawarkan kerjasama kepada vendor ataupun teman-temannya dan juga bahkan keluarganya untuk menjadi partner ataupun rekannya dalam menjalankan bisnisnya ini. Selanjutnya ada target market perusahaan merit organizer. Perusahaan ini menargetkan kalangan menengah atas yang mana sudah memiliki usia matang untuk menikah dan juga mereka merupakan orang-orang sibuk yang tidak memiliki waktu luang untuk mengurus atau untuk mengarrange suatu acara pernikahan, sehingga mereka membutuhkan jasa wedding organizer untuk mengatur keseluruhan jalannya acara pernikahan mereka. Selanjutnya ada omset atau pendapatan usaha. Perusahaan merit organizer ini memiliki omset 120 juta per wedding, yang mana artinya dalam satu kali acara pernikahan atau wedding, perusahaan ini bisa mendapatkan omset sampai dengan 120 juta. Selanjutnya yaitu suka duka dan motivasi dalam menjalankan usaha. Dalam menjalankan usahanya, Kak Gian Fatin mengatakan bahwa beliau mendapatkan kepuasan tersendiri setelah beliau berhasil mengarrange suatu acara pernikahan dan mendapatkan keuntungan yang besar dari usahanya ini. Namun ada pula duka yang dialami oleh Kak Gian Fatin. Tak jarang beliau dibuat kesal oleh kliennya yang memiliki banyak permintaan, namun kadang tidak konsisten dengan keputusan yang dibuatnya. Meskipun demikian, di balik banyaknya cobaan yang dihadapi oleh beliau, Kak Gian Fatin memiliki motivasi dan impian yang besar untuk membuat usahanya mencapai puncak kesuksesan. Beliau juga selalu berusaha menjadi yang terbaik, meskipun banyak sekali wedding organizer baru yang bermunculan dan berkembang saat ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan profil dari wirausahawan yang kedua, yaitu profil dari pemilik usaha sinar elektrik. Pemilik usaha sinar elektrik ini bernama Bapak Seno yang memiliki nama lengkap itu Seno Barseno. Bapak Seno ini lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1962 di Tulung Agung, daerah Jawa Timur. Memang Bapak Seno ini jauh lebih tua dibandingkan dengan Kak Gian tadi. Bapak Seno ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan memang hidupnya itu di keluarga yang sederhana. Yang pasti teman-teman kagum dari Bapak Seno ini adalah Bapak Seno ini memang tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Mungkin Bapak Seno ini hanya bisa membaca, menulis, dan menghitung yang dasar sekali. Namun Bapak Seno ini memiliki ketertarikan dan minat baca yang sangat tinggi. Maka dari itu, pengetahuan atau ilmu-ilmu yang ia dapatkan itu sangat banyak walaupun ia tidak mengenyam pendidikan formal, karena ia sangat rajin membaca dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Maka dari itu tidak aneh kan usaha sinar elektrik ini bergerak di bidang alat-alat listrik. Coba teman-teman pikirkan, dari mana Bapak Seno bisa tahu cara membuat alat listrik, sedangkan pendidikan formal pun dia tidak merasakannya. Nah, itu semua gara-gara atau disebabkan oleh minat baca yang tinggi yang dimiliki oleh Bapak Seno. Maka dari itu teman-teman juga harus meningkatkan minat bacanya supaya pengetahuan dan ilmu yang teman-teman miliki bisa setinggi Bapak Seno. Lalu ada juga kunci kesuksesan lain selain minat Bapak Seno terhadap membaca yang tinggi, yaitu moto hidupnya. Kalau tadi Kak Gian memiliki moto hidup yang mulia, kalau Bapak Seno itu moto hidupnya terhadap kesederhanaan. Yang seperti ini bunyinya ya. Selalu hidup sederhana dan tekun terhadap apa yang dilakukan.
Teman-teman bisa ambil kan maknanya? Mau sesukses apapun kalian itu harus hidup sederhana. Dan selain itu, kalau kalian sudah suka atau menekuni satu bidang, itu selesaikan sampai kalian betul-betul paham dan membuahkan hasil yang baik. Jangan pindah kemana-mana. Jadi tekun di satu bidang yang memang cocok dengan kalian atau cocok dengan fashion kalian. Seperti itu teman-teman, profil dari pengusaha keduanya. Awal pendirian usaha. Sinar Elektrik adalah usaha yang bekerja dalam bidang alat-alat listrik, contohnya seperti saklar. Usaha ini telah berdiri sejak 1998, yang dimana dulu Pak Seno diminta untuk membuat alat-alat listrik. Yang kemudian lambat laun permintaan produksi semakin banyak karena kualitas yang dihasilkan Pak Seno ini sangat baik dan baik untuk digunakan. Kemudian Pak Seno memutuskan untuk berhenti bekerja bersama orang lain. Kemudian Pak Seno mendirikan usaha ini yang dinamakan Sinar Elektrik. Awal modal usaha yang Pak Seno gunakan itu sebesar 500.000, yang dimana uang itu bukan uang murni pribadi Pak Seno. Pak Seno meminjam uang kepada temannya yang kemudian bisa digantikan setelah 1 tahun berjalannya usaha Sinar Elektrik ini. Dalam membangun usahanya, Pak Seno melakukan dengan cara promosi, membawa sampel alat listrik yang kemudian dimana toko-toko tersebut meminta untuk dibuatkan. Namun usaha yang dimiliki Pak Seno ini mengutamakan kualitas. Jadi jika ada permintaan dari tenaga alat listrik yang tidak memadai, Pak Seno menolak karena khawatirnya ia tidak bisa memberikan kualitas yang baik kepada permintaan produksi tersebut. Sinar Elektrik ini sendiri memiliki target pasar yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya satu tempat. Hanya saja Sinar Elektrik ini khususkan kota Jakarta sebagai target pasarnya. Tapi terkadang juga Sinar Elektrik ini juga memasok pada kota-kota lain, contohnya seperti kota Bandung. Terlebihnya biasanya Sinar Elektrik ini tuh memasok barang-barang itu ke toko-toko yang ada di kota Bandung. Pak Seno sendiri itu menceritakan pada kami untuk omsetnya itu, beliau menceritakan bahwa bertahun-tahun itu tidak selalu pada di titik tertentu. Hanya saja untuk sampai sekarang itu omset Sinar Elektriknya itu sendiri sudah mencapai pada total 85 juta rupiah per bulannya. Selama perjalanan usahanya ini Pak Seno terkadang mengalami kerugian. Seperti contohnya tuh saat beliau akan memasarkan produk-produknya ke toko-toko yang ada di luar kota. Terkadang dari hasil pemasaran tersebut itu tidak membuahkan hasil seperti tidak adanya janji yang terjadi atau kontrak yang terjadi ataupun penjualnya tidak berhasil, yang membuat uang transportasi harus ia keluarkan sendiri. Tapi di balik semua itu terkadang Pak Seno sendiri selalu mendapatkan orderan yang terbilang cukup banyak, dan untuk proses pembuatannya itu sendiri pun terbilang mudah, yang dimana membuat Pak Seno itu sendiri dapat menyelesaikan orderan tersebut dalam waktu yang cepat dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dan presentasi mengenai narasumber yang telah kelompok kami wawancarai. Maka dari itu bisa disimpulkan kan teman-teman, untuk menjadi wirausaha itu tidak perlu modal yang besar, cukup bermodalkan 3, yaitu percaya diri, mental yang kuat, dan tekad yang bulat. Maka dari itu teman-teman jangan takut nih buat mencoba membuat wirausaha dari sekarang, karena menjadi wirausaha itu tidak terpatok umur ataupun jenjang sosial kalian. Jadi yang punya modal sedikit jangan takut untuk mencoba. Mulai dari awal, siapa tahu keberuntungan milik kamu dan usaha kamu bisa sukses. Sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Selamat siang.